Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi pada hari ini untuk melanjutkan pelajaran kita sebelumnya. Pada hari ini kita akan membahas pelajaran dengan KD menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan menentukan orde reaksi berdasarkan hasil percobaan. Jadi pada pertemuan ini tujuan pembelajaran kita adalah menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil laju reaksi. Pada kehidupan sehari-hari kita lihat bahwa reaksi kimia itu berlangsung dalam keadaan yang beraneka ragam kecepatannya atau lajunya. Ada reaksi dengan laju yang cepat seperti reaksi terbakarnya kertas, reaksi petasan meledak, kemudian ada juga reaksi yang sangat cepat, contohnya bom atom. Lalu ada reaksi yang lambat seperti masak nasi, kemudian ada reaksi yang sangat lambat seperti perkaratan paku. Jadi kalau kita punya paku, kemudian beberapa tahun setelah itu kita lihat maka paku ini tidak lagi seperti awal, dia sudah berkarat. Jadi perkaratan paku atau perkaratan besi itu memerlukan waktu yang lama. Sekarang, kenapa bisa terjadi hal yang seperti itu? Kenapa ada reaksi yang berlangsung dengan cepat dan kenapa juga ada reaksi yang berlangsung dengan lambat? Ternyata laju reaksi itu dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama adalah konsentrasi. Kita akan lihat percobaannya. Faktor yang kedua adalah luas permukaan. Yang ketiga, faktornya adalah suhu. Lalu yang terakhir yang menentukan laju suatu reaksi itu adalah katalis. Sekarang kita akan lihat masing-masing dari keempat faktor ini. Faktor yang pertama ini yaitu pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Kita akan menggunakan bahan-bahan percobaan sebagai berikut. Yang pertama cuka, yang kedua soda kue. Caranya kita masukkan cuka ke gelas kimia masing-masing 10 ml. Ini gelas yang pertama, kita akan beri sedikit soda, satu sendok tapi di bagian ujungnya saja. Kemudian gelas kedua ini kita akan beri soda 1 sendok penuh. Kita masukkan sodanya, kita lihat apa yang terjadi. Pada gelas yang kedua langsung terjadi reaksi mendidih, ada busa, sementara di gelas yang pertama reaksinya lambat karena konsentrasinya kecil. Dari percobaan pertama ini dapat kita katakan bahwa laju reaksi dipengaruhi oleh konsentrasi. Semakin besar konsentrasi, maka laju reaksi akan semakin besar pula atau laju reaksi akan semakin cepat. Faktor yang berikutnya adalah luas permukaan. Jika kita punya sebuah batang seperti ini, luas permukaan itu adalah luas di seluruh permukaan batang ini. Sekarang pertanyaannya, manakah yang mempunyai luas permukaan lebih besar? Batang berbentuk seperti ini atau batang ini telah kita hancurkan? Sekarang kita lihat. Misal, jika batang ini panjang seluruhnya 30 cm, lalu lebarnya 1 cm, berarti ini panjang 30, lebar 1 cm. Lalu kalau batang ini kita potong, maka panjangnya tetap 30, 30. Lebarnya tadi kalau sebelum kita potong ada 1 tambah 1 di sini, berarti ada 2. Lalu setelah kita potong, panjangnya tetap 30, tapi sekarang dia udah mempunyai lebar 1, 2, 3, 4, lebar 4. Jika kita potong 1 lagi, maka panjang tetap 30, 10, 20, 30, tapi lebarnya sudah bertambah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya apa? Artinya makin kecil kita memotong batang ini,
maka lebarnya akan makin bertambah sehingga luas permukaannya juga makin besar. Kesimpulannya, jika batang ini kita berbentuk panjang seperti ini, maka luas permukaannya lebih kecil daripada jika batang ini kita potong pendek-pendek dan kita hancurkan. Pada faktor penentu laju reaksi yang kedua ini, yaitu luas permukaan, kita akan menggunakan vitasimin. Vitasimin masing-masing setengah vitasimin, yaitu yang berbentuk setengah tablet, dan yang kedua vitasimin yang sudah dihancurkan. Caranya, kita tuang air ke dalam gelas kimia. Sama banyak. Berikutnya kita masukkan vitasimin ke dalam gelas pertama. Kita masukkan juga vitasimin ke dalam gelas kedua. Kita lihat apa yang terjadi. Gelas pertama vitasimin lama bereaksinya, gelas kedua vitasimin langsung bereaksi sehingga air menjadi berwarna kuning. Dari percobaan kedua ini kita katakan bahwa laju reaksi itu dipengaruhi oleh luas permukaan. Semakin besar luas permukaan, maka laju reaksi akan semakin besar. Sementara luas permukaan itu dipengaruhi juga oleh ukurannya. Semakin halus ukuran zat, maka luas permukaannya semakin besar. Demikian juga sebaliknya, semakin besar suatu zat, maka luas permukaannya akan semakin kecil. Faktor ketiga adalah pengaruh suhu. Jadi pada faktor ini yang akan kita gunakan adalah air, kemudian vitasimin yang telah dibagi dua masing-masingnya. Langkah yang pertama, kita tuangkan air ke dalam gelas yang pertama. Lalu kita tuangkan lagi air pada gelas yang kedua. Gelas yang pertama kita isi dengan air biasa, gelas kedua kita isi dengan air panas. Lihat permukaannya, dalam sekejap itu sudah ada uap air yang menempel di dinding gelas kimia. Lalu yang berikutnya kita masukkan vitasimin ke dalam kedua gelas. Ya, apa yang terjadi? Kita tunggu beberapa saat. Ini gelas yang pertama, ini gelas yang kedua. Kita lihat, kita perhatikan. Ini gelas pertama adalah gelas yang diisi dengan air pada suhu kamar 25 derajat Celcius. Kemudian ini gelas kedua adalah gelas yang diisi dengan air panas. Terlihat perbedaannya. Di gelas pertama air masih bening, sementara di gelas kedua vitasimin sudah mulai larut dan mengubah air menjadi berwarna kuning. Perbedaannya. Faktor penentu laju yang keempat adalah katalis. Katalis adalah zat yang dapat mempercepat
reaksi, sedangkan dia sendiri tidak bereaksi. Sekarang akan kita lihat penerapan faktor yang mempengaruhi laju reaksi ini terhadap soal. Kita lihat soal nomor 1. Soal nomor 1, perhatikan data berikut. Reaksi yang mempunyai laju paling besar adalah titik-titik. Kita lihat dari percobaan 1, 2, 3, 4, 5. Dari seluruh percobaan ini, bentuk logam Fe yang direaksikan ada berbentuk serbuk, keping, dan lempeng. Dari ketiganya ini, serbuk, keping, dan lempeng, yang mempunyai luas permukaan paling besar adalah serbuk. Berarti bentuk logam Fe yang mempunyai laju paling besar adalah serbuk. Ini ada dua kemungkinan, yaitu percobaan 1 dan percobaan 5. Kemudian faktor berikutnya menentukan adalah konsentrasi HCl. Jadi dari percobaan 1 dan percobaan 5 ini, konsentrasi HCl adalah yang paling besar adalah konsentrasi pada percobaan 1. Maka reaksi yang mempunyai laju paling besar adalah percobaan 1. Sekarang kita lihat soal yang kedua. Di sini ada 3 faktor yang ditampilkan di soal yang kedua. Yang pertama, luas permukaan, yang kedua konsentrasi, dan yang ketiga suhu. Berdasarkan uraian di atas, maka luas permukaan yang akan mempunyai laju paling cepat adalah serbuk. Jadi kita lihat reaksi 1, 2, dan 4 itu semuanya serbuk. Kemudian dari 1, 2, dan 4 ini, konsentrasi Q yang paling besar adalah percobaan 4 dengan suhu yang besar pula. Jadi dapat kita simpulkan bahwa untuk soal kedua ini, percobaan yang mempunyai laju paling besar adalah percobaan 4. Oke, Ananda semuanya, sekian dulu pelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup pelajaran, marilah kita lihat kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari hari ini. Kemudian selanjutnya silakan Ananda buka bahan ajar yang telah dibagikan, lalu lihat halaman 15, kerjakan soal nomor 9 sampai nomor 13 di buku latihan. Marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.